Salam sahabat Remas, selamat malam berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pasti jawabnya fine toh? Atau how are you today? Pasti jawabnya iya. Puji Tuhan. Satu lagi, sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Tentu. Malam hari ini, 12 Oktober 2025, kembali kita berjumpa dalam renungan malam singkat Gereja Stella Maris Jepara. Bacaan malam hari ini kita ambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 11 sampai 19 dengan tema Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Sahabat Remas yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama-sama Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita ingin bagikan cerita tentang 10 orang kusta. Orang kusta ini mengalami pertolongan, mengalami mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus hanya berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kita bisa membayangkan bagaimana raut kegembiraan, ekspresi sukacita yang luar biasa. Ingat, tahir berbeda dengan kesembuhan. Kalau kesembuhan itu kan dari sakit, lalu sembuh. Tetapi kalau tahir hanya sekedar sembuh. Bukan sekedar sembuh penyakitnya, tetapi juga dikembalikan martabatnya supaya orang tersebut bisa beribadah lagi di tempat yang resmi, di sinagoga-sinagoga maupun di bait Allah. Perlu diingat, label penyakit kusta merupakan penyakit yang mengerikan menurut tradisi waktu itu. Tidak hanya sekedar sakit secara fisik, dengan ditandai kehilangan ruas-ruas jari, perlahan-lahan hilang di beberapa bagian tubuhnya, dan rasa sakit yang tak terkira. Tetapi mereka juga harus dikucilkan, diasingkan. Mereka tidak punya martabat lagi. Karena apa? Dianggap najis. Notabene, kondisi seperti itu pasti menggerus batin mereka. Untuk itu, kita bisa bayangkan betapa pedihnya penderitaan orang kusta itu. Jika kita berbicara masa kini, kita bisa bandingkan jika ada seseorang yang sudah divonis mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter pun sudah angkat tangan, dan dokter pun berkata, tidak ada obatnya, dan hanya butuh mukjizat saja untuk kesembuhannya. Kira-kira, andai kata orang tersebut mengalami mukjizat kesembuhan, kira-kira respon orang tersebut seperti apa? Kita bisa bayangkan, tentu orang tersebut akan bersujud mengucap syukur. Tentu orang tersebut akan berterima kasih. Dalam bacaan Injil malam ini, 10 orang kusta mengalami mukjizat kesembuhan. Luar biasa. Tapi sayang, dari 10 yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali kepada Yesus dan tersungkur, mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk itu, peristiwa yang terjadi tentang 10 orang kusta ini dapat menginspirasi kita bahwa 1. Iman sejati selalu melibatkan tindakan. 10 orang kusta melangkah dalam iman ketika mereka pergi kepada imam-imam, meskipun mereka belum sembuh saat itu. Percaya kepada Yesus berarti mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan perintahnya, meskipun hasilnya belum terlihat. Kedua, kasih Allah bersifat universal. Belas kasihan Allah, kerahiman Allah melampaui batas-batas etnis, melampaui batas-batas sosial. Orang Samaria yang dipandang rendah oleh orang Yahudi pun memperoleh lawatan kerahimannya. Ketiga, pengucapan syukur sebagai respon terhadap anugerah. Ke-9 orang kusta mungkin bersukacita atas kesembuhan mereka, tetapi mereka gagal mengenal sumber berkat tersebut. Sebaliknya, orang Samaria setelah tahu bahwa mereka menjadi tahir, mereka berbalik menemui Yesus untuk tersungkur, mengucap syukur, dan memuliakan Allah. Sungguh luar biasa jika malam ini kita disuguhkan teladan iman dan ucapan syukur orang Samaria tersebut.
orang Samaria tersebut tidak hanya menerima kesembuhan fisik, tetapi juga keselamatan yang kekal melalui imannya kepada Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus memberi nasihat demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu ada alasan senantiasa mengucap syukur. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.